Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sunyi sekali. Haleluya. Haleluya. Yang diberkati Tuhan coba lambaikan tangan. Ya, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus oleh berkat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya boleh ada sebagaimana saya ada pada saat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Amin. Dan yang kedua, saya berterima kasih. Saya dipercayakan kembali untuk menyampaikan motivasi oleh leader yang ada, Kak Alain Mandagi. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya berdiri tempat ini bukan secara kebetulan, bukan hanya sekedar ditunjuk langsung, tetapi saya ingin menyampaikan berkat firman Tuhan kepada saudara melalui motivasi yang ada. Dan saya percaya ini sangat memberkati kehidupan saudara. Mengenai kalau tanggal 17 hari kemerdekaan ya, hari kemerdekaan. Apa yang kita lakukan atau apa yang kita misalnya kegiatan yang kita lakukan di tanggal 17 Agustus. Ya seperti kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi saya akan membahas pada malam hari ini bukan bagaimana torompe bangsa itu berperang dan lain-lain, tetapi pada saat ini saya akan membahas tentang merdeka dari hal kejatuhan atau hal-hal yang membuat kita yang dahulunya kita sudah semangat melayani Tuhan, yang dulunya kita berantusias atau on fire kita melayani Tuhan, tetapi ujung-ujungnya kita apa? Down dalam melayani Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan padang gurun yang begitu sulit dalam kehidupan kita, terkadang dahulunya kita pada saat kita on fire, pada saat kita berapi-api dalam melayani Tuhan, kita berkata, saya tetap mengiring Tuhan. Saya tetap mengiring Yesus kemanapun Yesus pergi. Padang gurun, ingat saudara, padang gurun, saliblah yang menjadi buktinya. Apakah kita dapat mempertahankan bahwa saya ingin mengikut Kristus atau tidak? Dan kita buka di dalam kitab Efesus. Kitab Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Perhatikan, saya akan bacakan Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Apa DP hubungan kemerdekaan dengan ayat ini? Ya jelas ada hal yang luar biasa yang saya akan bahas pada malam hari ini. Saya tetap, mungkin kita berkata, saya tetap mengiring Tuhan. Saya ingin melayani Tuhan, apapun masalah yang akan saya alami. Tetapi, ketika kita diperhadapkan dengan masalah sulit, dengan masalah yang begitu besar dalam kehidupan kita, bisa saja kita tinggalkan Yesus dan kita tinggalkan pelayanan kita. Kita berkata, saya tetap mencintai Tuhan. Saya tetap mengiring Tuhan. Ketika kita tidak mampu menghadapi yang namanya masalah di kehidupan kita, kita tinggalkan Yesus kita. Kita tinggalkan pelayanan kita. Dan hal yang pertama saya akan bahas pada malam hari ini, agar kehidupan kita tetap kuat, tetap bersemangat, dan tetap berapi-api dalam mengiring Tuhan, saudara. Yang pertama, kita harus berdoa. Katakan samping kiri, samping kanan, tetaplah berdoa. Hal yang pertama, yaitu berdoa. Kenapa kita harus berdoa, saudara? Ini karena berdoa sangat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Tuhan, saya ingin kuat. Tuhan, saya ingin tetap bertahan untuk mengiring Tuhan. Di situ Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Di situ Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Kalau kita meminta kepada Tuhan melalui doa. Hal yang pertama itu doa. Amin. Yang pertama adalah doa. Dan yang kedua, saudara, di ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang pertama tadi doa, dan yang kedua adalah firman Tuhan. Amin. Sangat penting doa dan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berdoa, kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Dan yang kedua, kita apa? Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena dalam kitab Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, di situ firman Tuhan selalu menerangi setiap kehidupan kita.
Dan firman Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan kita, agar kehidupan kita tetap berada dalam apa? Koridornya Allah. Amin. Dua hal ini yang harus kita pegang, saudara. Yang pertama, kita harus berdoa. Dan yang kedua, kita harus berpegang pada firman Tuhan. Memang saya tidak menghakimi, wah orang itu bersemangat. Kiapa kan DP orang so kembali ke masa lalu, so jadi pamba memake, dan sebagainya. Saya tidak menghakimi, wah DP orang kok pamalas berdoa, DP orang kok pamalas baca Alkitab. Tetapi sudah kelihatan dari buahnya. Orang-orang dia bisa berkata, "Aduh, kita satu hari 10 pasal kita baca Alkitab. Satu hari kita boleh 20 pasal kita baca." Saya tidak butuh pengakuan. Tuhan juga melihat dari hati kita. Amin. Kita bisa saja kita berkata, saya baca 10 pasal, saya itu rajin berdoa. Pagi, siang, sore, malam saya tetap berdoa. Kalau orang itu jatuh, ya sudah kelihatan dari buahnya. Mungkin orang itu pemalas berdoa dan pemalas baca Alkitab. Dua hal ini, saudara, saya akan bahas pada malam hari ini. Yaitu yang pertama doa, dan yang kedua firman Tuhan. Ini saja, saya percaya firman Tuhan sangat memberkati kita semua. Untuk itu saudara, tetap semangat, tetaplah melayani Tuhan. Apapun padang gurun yang Anda alami, apapun rintangan demi rintangan yang Anda alami, di situ Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam Mahanaim. Tuhan Yesus memberkati.